warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga selalu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul hari ini di kegiatan praktek baik atau diseminasi tentang budaya positif di Kombel kita, yaitu Kombel SMPN 2 Traksaan. Semoga Bapak Ibu untuk memahami budaya positif ini telah bersama dengan Bapak Ibu, yaitu peserta didik. Karena sangat riskan sekali apabila membersamai peserta didik salah untuk menindaklanjuti Bapak Ibu. Salawat dan salam selalu kita limpahkan ke baginda kita Rasulullah kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya cintai, sebelum diseminasi ini berjalan dengan lancar, monggo siapa yang mau untuk memimpin doa kelancaran ini. Ustaz, persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak. Kita lanjutkan untuk semangat Bapak Ibu untuk memulai sesuatu supaya semuanya bersemangat. Siapa yang ingin menyemangati kita semua dengan kata-kata semangat? Monggo, disilakan. Putri, berikan kata-kata semangat untuk siang hari ini supaya menjadi lebih keren. Bapak Ibu yang saya banggakan, Monggo, Putri, depan. Bapak Ibu yang saya banggakan, marilah kita sambut diseminasi budaya positif dengan semangat yang tinggi untuk Bunda kita, Bunda DNA Murni Sayanti MPD. Kita sambut dengan meriah. Semangat teman-teman semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini aksi nyata yang saya lakukan selama 6 bulan Bapak Ibu sama dengan guru penggerak yang lain. Maka saya mulai dari 1.1 sampai di pertengahan ini 1.4 Bapak Ibu ya. Maka ada fasilitator yang biasanya kalau guru penggerak reguler itu fasilitator beserta menghadap praktek. Kalau rekognisi seperti saya itu fasilitator pembimbing saja, sehingga saya dibersamai oleh fasilitator Bapak Bintang Elma dari Sulawesi Bapak Ibu ya. Pertama disiplin positif, nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 posisi kontrol, dan terakhir pamungkasnya adalah segitiga restitusi.
Kesepakatan kita bahwa sudah disetujui tepat waktu ya Bapak Ibu ya, aktif kalau kita meminta atau panjenengan untuk memberikan suatu jawaban, monggo bersama-sama untuk kita kupas. Kita fokus Bapak Ibu ya, pikiran kita jadi satu di ruangan ini untuk memahami budaya positif. Next. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Bapak Ibu saya tanyakan, kebajikan apa kebijakan yang benar? Kebajikan. Berbeda kan kebajikan dengan kebijakan ya? Beda ya Bapak Ibu ya. Coba saya ingin tahu Bapak Ibu ya. Sebenarnya ini teori sudah lengket di diri Bapak Ibu dalam membersamai murid ya. Bapak Ibu memberikan budaya positif, berikan contoh apa yang pernah dilakukan Bapak Ibu dalam budaya positif. Pak Jun, mungkin. Pada saat masuk ke kelas itu dari harus izin ya. Itu ya, itu salah satu budaya positif. Monggo Bu Endang. Berdiri Bu Endang. Apa yang pernah Bu Endang lakukan budaya positif terhadap anak-anak? Mengucapkan salam, masuk ruangan. Iya, gitu ya. Jadi banyak Bapak Ibu yang budaya positif itu yang sudah pernah dilakukan ya. 3S apa 5S yang kita lakukan itu? 5S ya itu ya, begitu sholat, duha, kultur anak-anak itu banyak budaya positif ya Bapak Ibu sudah dilakukan dari sampai 2 perasaan. Next. Nah ini Bapak Ibu ya, kadang-kadang kita salah persepsi ya Bapak Ibu ya, antara kebajikan yang sudah dilakukan dengan apa yang akan dilakukan sesuai dengan keyakinan anak Bapak Ibu ya. Nah ini perlu dipahami dengan teori kontrol nanti Bapak Ibu. Next. Nah ini disiplin, kadang-kadang kita meminta kedisiplinan terhadap anak-anak, tetapi disiplin yang bagaimana yang kita lakukan. Nah kita pelajari kedisiplinan itu supaya anak-anak bisa memberikan suatu, merasa dirinya itu punya konsekuensi atau punya solusi nantinya. Yang kedua adalah teori motivasi Bapak Ibu. Ada teori motivasi itu, motivasi apa yang kita lakukan, yaitu ada hubungan. Pernah Bapak Ibu melakukan motivasi dengan cara menghukum anak secara tidak sadar itu Bapak Ibu. Coba buka yang PPT. PPT-nya. Bapak Ibu ya, kita tanya Bapak Ibu ya. Nah ini benar, saya tutup memang ini Bapak Ibu ya. Yang bisa jawab luar biasa. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini kira-kira tindakan apa? Hukuman. Apa konsekuensi? Hukuman. Apa? Hukuman dan ada ya? Kalau hukuman. Yang kedua, suruh lari kamu 100 kali lapangan. Apa? Hukuman. Kita buka nanti itunya ya. Murid diminta untuk push up. Hukuman juga. Menggantikan kertas tugas temannya yang sudah sobek misalkan. Sanksi.
membersihkan tumpahan air di meja tulis. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket. Coba diklik dibuka di escape dulu. Kenapa ini? Yang biru diklik, Nah, digeser. Nah, betul. Siapa yang benar semuanya? Ya Bapak Ibu ya. Next saja. Nah sekarang ke restitusi ya Bapak Ibu ya. Terus, nah ini restitusi itu terus. Nah ini Bapak Ibu ya, bentuk kebajikan yang Bapak Ibu sudah lakukan, yaitu beri pengakuan secara khusus kepada anak-anak ya. Pengakuan secara pribadi juga. Semua murid juga melakukan hal yang bergantian Bapak Ibu ya. Konsisten Bapak Ibu. Next. Terus. Nah, keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas? Ada yang sudah? Alhamdulillah ada yang sudah. Di dalam keyakinan kelas Bapak Ibu, coba kata-kata di dalam keyakinan kelas siapa yang mau memberikan inspirasi pembuatan keyakinan kelas sebelumnya bagaimana Bapak Ibu? Beda dengan kesepakatan ya? Sebenarnya sama. Awalnya kesepakatan, karena kesepakatan ini anak-anak teryakini, maka diubah menjadi keyakinan kelas. Gitu. Awalnya kan peraturan jadi kesepakatan, kesepakatan menjadi keyakinan kelas. Gitu. Monggo Bu Puji. Apa yang dilakukan Bu Puji sebelum membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Membicarakan atau memotivasi siswa dengan menjelaskan kira-kira apa yang perlu kita lakukan sebelum kita memulai belajar. Anak-anak memberikan respon berdoa sebelum dan sesudah mengakhiri pelajaran. Terima kasih Bu Puji. Tepuk tangan untuk Bu Puji. Sebenarnya dalam membuat keyakinan kelas itu hendaknya Bapak Ibu itu hal yang positif. Jadi tidak ada hal yang negatif Bapak Ibu pembuatan keyakinan kelas. Coba. Nah, ini peraturan, keyakinan, jadi lingkungan, jadi budaya positif nantinya. Nah, kesepakatan kelas sama dengan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya. Di dalam peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tetapi dalam keyakinan itu berilah tanggung jawab terhadap barang sendiri. Begitu Bapak Ibu. Jadi harus yang positif Bapak Ibu ya. Jangan sampai ada yang begini, dilarang membuang sampah sembarangan. Tetapi untuk keyakinan kelas, kebersihan pangkal dari kesehatan. Begitu Bapak Ibu ya. Yang positif gitu ya. Next. Nah ini Bapak Ibu bentuk-bentuk yang Bapak Ibu lakukan bisa Y, bisa T Bapak Ibu. Next. Terus. Nah ini Bapak Ibu. Kebutuhan dasar yang dilakukan anak-anak. Jadi ada kebutuhan dasar. Next. Nah ini Bapak Ibu ya. Yang paling utama kebutuhan dasar adalah diri pribadi sendiri, yaitu seperti makan, jadi untuk hidup ya Bapak Ibu, bertahan hidup, jadi seperti makan, minum dan sebagainya. Penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang itu kebutuhan dasar manusia kan. Seperti Ustadz ingin dikasih sayang. Tapi ingin beliaunya bebas, kebebasan.
tapi juga punya rasa bahwa saya punya kekuasaan untuk hal itu. Gitu ya. Ya. 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya. 5 posisi kontrol penghukum tadi itu ya, membuat orang merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer. Coba saya ingin tahu Bapak Ibu ya, Bapak Ibu pernahkah menjadi pembuat orang itu merasa bersalah? Jadi kalau di apa ya, dibersamai Bapak Ibu ada anak yang salah misalkan dipanggil, nah itu pernahkah anak itu merasa bersalah? Sering ya, gitu ya. Berarti Bapak Ibu pintar ya untuk mengorek keterangan anak sehingga anak itu merasa bersalah Bapak Ibu ya. Menjadi teman, pernahkah membersamai anak-anak sehingga anak-anak itu bukan teman yang tidak sopan ya, bahwa teman itu bagaimana anak-anak itu merasa bahwa saya dan murid itu bisa saling menghargai dan menghormati. Coba, iya, next. Nah ini ada, saya tutup lagi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Apa sebagai teman? Apakah sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa memantau? Apa manajer? Penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Mana suaranya? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Apa? Ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Motivasi yang apa? Apa? Sebagai manajer? Ya. Apakah kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Memantau. Kamu selalu yang paling terakhir. Apa? Coba dibuka. Saya itu. Ya itu dibuka itu. Birunya itu digeser Bu. Nah itu aja digeser yang biru itu. Itu ya Bapak Ibu ya, pembuat rasa bersalah, penghukum. Kenapa ya begitu ya? Iya. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Nah oke. Next. Next. Nah segitiga restitusi yang perlu Bapak Ibu pahami untuk anak-anak, walaupun dalam hati ini kadang-kadang ini ya tidak sabar ya seperti kita ini, tetapi berusaha di sisi lain Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu ya, pertama menstabilkan dulu. Anak dipanggil begitu ya Bu Endang ya, menstabilkan. Ini lebih pintar kalau begitu ya. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi kayaknya dia itu mau ngomong, ternyata tidak saya saja yang salah. Jadi harus di bawah sadar, harus diambil. Setelah itu kita memvalidasi kebutuhannya, yaitu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Ini biasanya memvalidasi ini Bapak Ibu ya, mengorek keterangannya. Misalkan, kenapa kamu terlambat? Ada apa dengan kalian? Oh saya biasanya di rumah itu main HP terus sampai jam 11 malam Bunda. Pernah saya restitusi sama anak-anak begitu. Karena ibu saya tidak pernah bangun kalau pagi sehingga saya ikut bangun. Setelah itu sholat tidur lagi. Begitu. Jadi ikut-ikutan memvalidasi, ngorek keterangannya. Setelah dikorek banyak, begitu kita akan paham. Setelah itu digiring ke keyakinan yang ada, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah.
Di keyakinan kelas itu ada apa nak kemarin? Tidak boleh terlambat juga. Selain tidak boleh, harus tertib, harus disiplin. Begitu kan ada ya di keyakinan kelas. Nah, datang tepat waktu, misalkan begitu. Ada yang juga tidak bawa kepat, tidak bawa ini. Di keyakinan kelas juga ada ya, supaya apa? Kita belajar dengan kuat dan sehat serta bergizi, katanya Pak Dun. Maka kita melakukan segitiga restitusi. Coba sekarang Bapak Ibu berhadapan-hadapan untuk melakukan segitiga restitusi yang sesimpel mungkin. Silakan 1, 2, 3. Ayo. Dengan Pak. Ya, monggo. Yang cepat dia dapat. Silakan, siapa yang jadi murid, siapa yang jadi gurunya. Silakan berdiri. Ya. 1, 2, 3. Siapa yang jadi gurunya tentang apa yang mau dikorek. Tapi karena bangunnya terlalu sehingga paginya itu terlambat banget teman-teman. Karena bangunnya jam 6 pagi karena tidurnya itu sampai jam 2 sampai jam 3. Sehingga paginya itu saya diantarkan sampai jam 3. Sampai di sini jadi mereka udah boleh sekali, boleh terlambat terus. Bicarakan pada orang tua ya. Misalkan pagi harus ada sholat subuhnya tidak tidur lagi. Ya, tidak. Iya Bapak Guru, itu nanti dilanjutkan itu. Selamat datang. Alhamdulillah. Berkat Anda. Gini ya Bunda, kamu harus punya yang namanya disebut waktu. Ekstra itu bulan berapa? Kemudian tentu bahwa harus betul-betul waktu ya. Bisa ya Bunda, lanjutnya ya. Untuk refleksi hari ini, coba Pak Badrul untuk refleksi pembelajaran budaya positif hari ini. Terima kasih. Untuk refleksi hari ini, teman-teman guru sekalian, yaitu membiasakan disiplin positif atau budaya positif, yaitu membiasakan kebiasaan yang bernilai positif kepada anak didik dan juga kepada rekan-rekan semua, di mana budaya itu akan melekat keluar sehingga menjadi sebuah keyakinan. Kalau sudah keyakinan maka yakin juga, maka akan lebih mendalam lagi sehingga peserta didik kita itu akan melakukan sesuatu yang positif dengan ikhlas dan tidak merasa untuk tertekan atau apa dengan senang hati. Mungkin itu yang dari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Pak Badrul. Coba yang lain ibu-ibu. Monggo Bu Ati. Terima kasih untuk budaya positif yang memang dengan adanya IT sekarang dengan ada HP yang
berkembang dengan pesat, sehingga budaya-budaya positif yang harus lebih dikembangkan kepada siswa, karena pengaruh motif itu sangat kuat sekali kepada anak-anak, sehingga kita sebagai pendidik untuk lebih memberikan karakter kepada anak-anak bahwa membiasakan hal-hal yang baik dari yang paling kecil pada diri anak didik itu sendiri. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu lihat di grup WA. Saya kirim ya Bapak Ibu ya. Dengan adanya segitiga restitusi ini Bapak Ibu ya, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk membersamai anak-anak. Kami akhiri Bapak Ibu destinasi dari saya dengan budaya positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.